Oke, kembali bersama aku di Project. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat Firebase storage nih buat menyimpan sebuah database-nya ya. Jadi kan setelah login kita di sini out controller. Setelah login itu kita langsung masuk ke sini ya, langsung ke home tanpa menyimpan datanya di Firebase. Jadi kalau misalnya kita mau menyimpan datanya di Firebase, kita harus menyiapkan di sini. Jadi sebelum login kita harus masukkan data ke Firebase gitu ya. Jadi data-data yang dia udah login kita masukkan ke Firebase. Ya, gitu ya. Idenya sekarang kita buka Firebase-nya dulu ya, karena kita mau masukin ke Firebase. Nah, di Firebase ini ada dua jenis database. Kalau ini yang real time, kalau real time database itu menggunakan prosesnya itu menggunakan HTTP request ya. Tapi kalau kita real time itu biasanya buat data-data, nyimpan data yang sederhana gitu. Tapi kalau misalnya kita gunain Cloud Firestore, nah ini kayak MySQL lah pokoknya. Intinya ini digunakan untuk menyimpan database yang bisa di scaling gitu. Jadi scaling otomatis dan buat database yang sesungguhnya gitu. Biasanya kalau real time database itu buat IoT dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Firestore ini buat menyimpan sebuah database dan dia juga bisa real time nih. Dia juga bisa real time gitu ya. Nah, ini kita coba kita di sini kita create database. Kita masuk ke mode production. Nanti ini kita ubah jadi true ya. Kita next saja. Nah, ini oke enable aja ya. Jadi ini adalah kita lokasi Firestore kita di Jakarta nih. Sebelumnya kita udah di setting ini di project setting di sini. Jadi ini kita tungguin aja sampai dia inisial selesai nih. Setup si database-nya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini kita belajar dulu nih, Cloud Firestore apa nih? Jadi di sini ada rules. Ya, rules-nya tadi yang kita buat production ini kita tidak bisa Tidak bisa nge-write sama read. Jadi ini kita coba ubah aja jadi true ya. Kita jadi true, kita publish dulu. Aduh, true nih, nyala nih. True. Oke, kita publish. Mana nih kok nggak berubah? Nah, true nih. Ya, kita publish dia. Setelah udah dipublish, kita data ini. Nah, di sini ada kita belajar dulu nih Cloud Firestore itu apa. Sekarang di Cloud Firestore itu ada yang namanya Start Collection. Nah, collection ini adalah kalau di MySQL itu berbentuk table ya. Jadi ini nama tabelnya. Table-tablenya. Misalnya kita punya database users gitu ya. Nah, ini table-table untuk menghandle semua user gitu. Misalnya dokumen ID-nya otomatis gitu ya. Nah, di dalam user itu, nah itu ada apa aja. Misalnya dia punya nama, name misalnya Joni gitu misalnya ya. Terus dia ada umur, misalnya kayak gini. Umurnya 25 gitu ya. Ini kita bisa tipenya string atau apapun lah ya. Ini bebas nih. Misalnya tipenya semuanya kita buat string semua gitu ya, bisa. Kita save, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah nama tabelnya. Kemudian ini adalah datanya. Oh, ternyata ini user ID ini itu namanya Joni. Kalau kita mau nambahin lagi bisa di sini tambah dokumen otomatis. Namanya misalnya name-nya Yanto misalnya kayak gini ya. Nah, dia nggak punya umur, bisa nggak? Bisa. Karena ini NoSQL ya. Tidak struktur query language. Jadi dia masing-masing ini dia mau ada parameter age di sini, yang di satu sini nggak ada kolom buat age-nya itu bisa karena ini bentuknya JSON kayak gitu ya. Nah, ini kelebihan dari NoSQL dibandingkan dengan SQL. Nah, sekarang idenya kita akan membuat nambahin user nih. Jadi ketika user itu login ini kan sama aja kayak sign up ya. Kalau misalnya dia baru pertama kali masuk ke aplikasi. Nah, idenya kita mau masukkan data ini ke Firebase kita. Jadi data-data yang kita udah dapat dari sini nih di current user atau di user credential itu kita mau masukkan ke dalam Firestore kita, Firebase kita. Nah, jadi idenya kita mau masukkan di dalam collection apa gitu ya. Kita mau masukkan ke dalam collection apa, dan juga ini field dokumennya ini nanti ID-nya kita generate random dan field-nya ini kita yang isi.
idenya akan seperti itu. Jadi ini adalah pembahasan tentang bagaimana konsep kerja di Firestore gitu ya. Mungkin kita next akan masuk ke codingannya. Ini kita akan penjelasannya dulu.